Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah data mining, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Baiklah di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari hasil penelitian tentang data mining, di mana yang berjudul pengimplementasian data mining untuk menganalisa tanggapan mahasiswa Universitas Esa Unggul mengenai perkuliahan tatap muka kembali. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi ialah Universitas Esa Unggul didirikan pada tahun 1993 di bawah sebuah naungan Yayasan Pendidikan Kemala Mencerdaskan Bangsa. Saat ini sendiri Universitas Esa Unggul memiliki 4 kampus yang berada di daerah yang strategis, yaitu yang pertama Jakarta, kedua Tangerang, 3 Citra Raya, dan 1 lagi di Bekasi. Dan kampus utama berada di Jakarta Barat, Kebonjeruk. Semenjak virus COVID-19 di Indonesia menurun dan statusnya berganti dari pandemi menjadi endemik. Hal tersebut membuka ruang kembali kepada seluruh bidang yang ada seperti perekonomian ataupun pendidikan untuk kembali dari full work from home atau WFH menjadi setengah WFH dan setengah WFO atau work from office. Perubahan status tersebut membuka kepada perusahaan atau perguruan tinggi yang ingin kembali mengadakan aktivitas offline kembali. Atau yang biasa kita kenal yaitu luring. Karena hal tersebut juga membuka Universitas Esa Unggul kembali mengadakan atau mempersiapkan aktivitas offline walaupun hanya setengahnya saja seperti pembelajaran offline, kegiatan mahasiswa, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, metodologi penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Studi pustaka menurut Mestika Z 2003. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. B. Kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan sebuah metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sugiono 2017. Yang kedua ialah metode pengolahan data. Di sini yang kami gunakan yaitu Cummins clustering. Cummins clustering ialah merupakan metode untuk mengategorikan atau mengelompokkan sekelompok objek sesuai dengan atributnya yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah K-group atau jumlah bilangan bulan positif. Ini mendefinisikan sebuah klaster oleh massa yang mewakili mean dari klasternya. Yang ketiga ialah tool atau alat pengolahan data. Kami menggunakan di sini Rapid Miner. Rapid Miner sendiri ialah sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengolah data sehingga data tersebut dapat menjadi informasi yang berguna. Keberadaan Rapid Miner yang berupa freeware ini dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi tidak hanya menguntungkan penyedia aplikasi, karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk lisensi perangkat lunaknya, tetapi juga memudahkan pengembang maupun calon pengembang dalam mempelajari dan mencoba sendiri fitur-fitur yang ada di Rapid Miner ini. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Next. Nah, yang pertama pengumpulan data. Pada pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yaitu sangat senang serta tidak senang dan setuju atau tidak setuju. Yang pengisiannya melalui Google Formulir dengan memberikan sebanyak 4 pertanyaan mengenai pertemuan tatap muka atau PTM. Dari pengisian kuesioner tersebut mendapatkan sebanyak 131 responden yang melakukan pengisian. Dan berikut hasil dari pengumpulan data. Pertanyaan 1. Yang sangat senang ada 125 dan tidak senang
cuma 6. Kemudian pertanyaan 2, 3, dan 4. Pertanyaan kedua yang setuju 128, yang tidak setuju hanya 3. Pertanyaan ketiga yang setuju hanya 124, yang tidak setuju lumayan banyak, 7 orang. Pertanyaan keempat 126 yang setuju, dan yang tidak setuju hanya 5. Kemudian ada pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data, di atas dibantu dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Berikut hasil dari pengolahan data tersebut. Pertama, proses load. Dalam proses load ini, dalam proses load dan processing ini menghasilkan data atau smelling data ya. Kemudian jadi proses ya, proses apa juga kelihatan Jang. Ya, kemudian pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data di atas dibantu dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Berikut dari hasil pengolahan data. Summary, cluster 0 sampai 4. Pertama cluster 0, jumlahnya 155. Cluster 1 1, cluster 2 jumlahnya 1, cluster 3 1, cluster 4 2. Kemudian cluster 5 sampai 8, yang 5 jumlahnya 1, yang 6 jumlahnya 6, yang 7 jumlahnya 1, dan yang cluster 8 yang terakhir jumlahnya 3. Selanjutnya itu berapa cinta dapat dilihat di gambar berikut. Kita ini kenal dari pattern cluster, ini semua cluster, maaf. Pertama cluster 0, yang kedua cluster 1, kemudian cluster 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari masing-masing cluster tersebut, pada cluster 0 tidak ada cluster atau di sini sifatnya tidak terlihat. Kalau pada cluster 1 dapat 2 hit yang terlihat, dan 1 yang 2. Yang kemudian pada cluster 2 terdapat 3 hit yang terlihat, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian cluster 4 terdapat 2 hit yang terlihat. Mohon maaf, pada cluster 4 terdapat yang terlihat, yaitu pada cluster 4. Dan cluster 5 juga sama. Mendapat sekitar pada di pertanyaan keempat. Dan ini cluster kemudian di kelas 5 saya tadi ada yang salah. Kelas 5 terdapat kita di 2 tempat, itu pertanyaan 2A dan pertanyaan 4. Dan pada kelas 6 terdapat dari pertanyaan 3 hanya percaya di 3 saja. Dan kelas ke-7 kita cipta pada pertanyaan 2 dan kelas 8 terlihat cipta pada cluster pertanyaan pertama. Dan di sini ada cluster 3 di mana pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 3, dari pertanyaan 3 berkabang pertanyaan 4 dan 5, 4 dan 6, 4 dan 6, dan pertanyaan 4 berkabang, lalu pertanyaan 5 dari pertanyaan 2, dan pertanyaan 5 dari sebelah kiri, terdapat cluster secara sebelah cluster 7, kemudian pada kanan terdapat cluster 2, yaitu cluster 4 dan cluster 5. Lanjut di sebelah kanan dari pertanyaan 1 yang dicabang ke pertanyaan kedua, pertanyaan dan pertanyaan itu pertanyaan 3 dan cluster 2. Pada pertanyaan 3 terdapat 2 cabang juga, yaitu pertanyaan 4 dan cluster 1, dan terakhir pada pertanyaan 4 terdapat 2 cluster, yaitu cluster 8 dan cluster 3. Lalu ada central chart. Pada central chart di sini dapat terlihat grafik yang dihasilkan, yaitu bentuk garis lurus dari pertanyaan 1 dan cluster 8. Kemudian dari cluster 1 sampai cluster 3 dari pertanyaan 3 ke cluster 3 dan juga ke cluster 8
Kalau diberikan ketika itu 4.0, kemudian pertanyaan klaster 0 itu sebesar 1, dan di klaster 5 itu 3, kemudian yang pertanyaan 3 klaster 3 itu 2, kemudian itu pertanyaan 4 klaster 5 itu 3. Selanjutnya ada saudara tender. Saudara tender ini dibagi dari ada klaster, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan pertanyaan 4. Klaster 0, kemudian Jawa 1, 2, 3, 4. Pertanyaan 1 dengan kepelanya 2, 4. Pertanyaan 2 dengan kepela 0, 3, 0. Kemudian kepela 0, 2, 3, 0. Pertanyaan 4 dengan kepela 1, 2, 3, dan 0. Klaster 5 dengan kepela 1, 0, 3, 0. Klaster 6 kepela 1, 2, 3, dan 4. Satu, bola 0, 2, 3, dan 4. Yang keempat ada kesimpulan. Jadi hasil yang telah kami dapatkan dari kuesioner melalui Google Formulir didapatkan sebanyak 131 responden yang menjawab pertanyaan tersebut. Data yang didapat tersebut kemudian diolah dengan menggunakan metode K-means, clustering, serta aplikasi pengolahan data yaitu RapidMiner. Setelah melakukan pengolahan data dengan aplikasi RapidMiner, didapatkan 9 klaster yaitu C0 sebanyak 115 responden, C1 sebanyak 1 responden, C2 sebanyak 1 responden, C3 sebanyak 1 responden, dan C4 itu ada 2 responden. C5 memiliki sebanyak 1 responden, C6 sebanyak 6 responden, C7 sebanyak 1 responden, dan C8 sebanyak 3 responden. Dari 9 klaster tersebut yang dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu klaster respon sangat baik C0. Klaster respon baik ada C4, C6, C7, dan C8. Klaster respon kurang baik ada C1, C3, dan C5. Dan klaster sangat kurang baik ada di klaster C2. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik. Oke, baiklah. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang pengimplementasian data mining untuk menganalisa tanggapan mahasiswa Universitas Sesa Unggul mengenai PTM kembali. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Sekian, saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.